Selamat siang para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Namo Buddhaya, salam sehat bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali kita pada acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan, presenter pada siang hari ini di acara Mimbar Agama Buddha. Hidup dikatakan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang semestinya seharusnya dijalani, dialami, dan dilakukan oleh setiap insan manusia. Bagaimana kita sehendaknya menjalani kehidupan ini dengan baik? Apa saja yang perlu dijalani dengan baik? Mengapa manusia terlahir dan harus menjalani kehidupan ini? Semua bagaikan sebuah rangkaian yang terstruktur, sebuah perjalanan yang memang nampaknya acak, namun sebenarnya terdapat sebuah pengaturan yang adil di dalamnya. Bagaikan sebuah siklus, sebuah rangkaian yang memang sudah seharusnya dijalani oleh setiap manusia pada dasarnya. Dan pada siang hari ini, di studio televisi Republik Indonesia Kalimantan Barat, kita juga telah mengundang seorang tamu yang juga sudah tidak asing lagi untuk memberikan pencerahan, kedamaian, kesejukan, dan juga arti, makna bagaimana menjalani kehidupan ini dengan lebih baik sesuai dengan tema pada siang hari ini, yaitu siklus kehidupan. Mari kita sambut Pandita Romo Edi Susanto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak Edi. Berjumpa lagi kita, Romo, di siang hari ini di Mimbar Agama Buddha. Senang sekali, Pak Edi. Pada siang hari ini tema kita adalah siklus kehidupan, ya Romo, ya. Memang nampaknya itu sebuah siklus rangkaian yang terstruktur, namun memang harus dijalani, dimaknai dengan lebih terisi dengan hal-hal yang positif. Mungkin dengan ini bisa kita persilakan Romo memberikan petunjuk, bimbingan, dan pencerahan kepada kita semua. Bagaimana menjalani dengan baik? Ya. Romo. Baik, terima kasih Pak Edi. Baiklah, pemirsa televisi Kalimantan Barat dimanapun berada, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Sesuai dengan pemahaman saya di dalam Buddha Tridharma, ya, Iya, Pak Edi. Romo. Saya mengangkat tema tentang siklus kehidupan. Romo. Ya. Siklus kehidupan ini yang saya maksud adalah sebuah rangkaian kejadian, Pak Edi, di dalam kehidupan manusia yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Ya, di dalam kehidupan kita ini. Nah, di dalam siklus ini juga karena kita paham tentang teori reinkarnasi, inkarnasi, ya. Nah, jadi waktunya ini terus berulang, ya, di dalam siklus kehidupan kita ini. Di dalam siklus ini apa saja coba kita lihat di dalamnya, ya. Di siklus ini, siklus kehidupan ini adalah perjalanan kehidupan manusia. Jadi kita ini dilahirkan ke dunia ini. Tahapan selanjutnya itu yaitu masa anak-anak dan remaja. Ya. Setelah kita masuk ke masa anak-anak dan remaja itu kan itu memasuki dunia pendidikan, sekolah, ya. Nah, di sini dituntut untuk mencapai suatu prestasi. Benar, Romo. Ya. Untuk apa? Karena setelah selesai menempuh jalur pendidikan, kita akan masuk ke tahapan dunia kerja.
Jadi itu sebagai bekal untuk nanti dibawa ke dunia kerja, Romo ya. Pendidikan, pengetahuan yang dapat saat masa pendidikan tersebut, Romo ya. Ya. Nah, setelah masuk ke dunia kerja, kita akan memasuki pada masa pensiun. Nah, setelah pensiun, kita juga sudah mencapai masa tua. Tahap akhirnya adalah menuju ke rumah masa depan. Ya, Rumah masa depan. rumah masa depan. Ya, benar. Rumah masa depannya artinya meninggal. Ya. Nah, siklus ini terus berputar. Ya, Romo. Ya, menurut teori reinkarnasi ya, kita ini terus berputar di dalam siklus kehidupan ini. Jadi berputar-putar terus di dalamnya, Romo ya. Ya, dan berputar terus, berputar terus. Nah, pada kesempatan ini kita coba membahas bagaimana kita memandang siklus kehidupan ini. Ya, Romo. Nah, di dalam siklus kehidupan ini tentunya kita juga melihat adalah apakah kita mengendalikan kehidupan kita atau kehidupan ini yang mengendalikan kita. Ya, Romo. Nah, kita coba melihat. Nah, kita coba apabila kita dikendalikan oleh kehidupan kita, yang terjadi apa? Manusia tidak hidup di masa kini, juga tidak hidup di masa yang akan datang. Ya. Semasa hidup merasa bahwa hidup ini tidak pernah akan berakhir. Menjelang akhir kehidupannya merasa tidak pernah hidup sekian lama. Nah, Ya, Romo. ini apabila kehidupan yang mengatur kita. Kalau kehidupan yang mengatur kita, Romo ya. Ya, seharusnya kita yang mengatur kehidupan kita, betul. Nah, lebih bermakna sih begitu, Romo, benar. Nah, jadi di sini kita juga lihat adalah kehidupan yang bermakna dan hidup yang kurang atau tidak bermakna. Di dalam kehidupan bermakna ini adalah kita yang mengatur kehidupan kita. Ya, Romo. Yang tidak bermakna yaitu kehidupan ini mengatur kita sehingga terjadilah sebuah siklus yang kita jalani tanpa kita sadari. Ya, Pedi ya. Ya, Romo. Nah, juga kita tidak berbicara secara umum ya. Iya. Setiap manusia itu kan ada yang seperti itu. Ya, tidak menyadari kita ini menjalani sebuah siklus kehidupan yang selalu berulang-ulang. Inilah teori reinkarnasi. Iya. Ya, Ya, Romo. Pedi ya. Nah, apabila kita diatur oleh kehidupan ini ya, yang seperti saya bicarakan itu adalah manusia sepertinya tidak hidup di masa kini, juga tidak hidup di masa yang akan datang. Nah, saya berikan contoh ya, saya berikan contoh dan kita lihat satu persatu. Ini dimulai pada saat kita dilahirkan ke dunia ini. Ya, kita dilahirkan kan menjadi suatu individu pribadi yang baru, manusia yang sosok individu ya. Benar, Romo. Nah, kita dilahirkan. Nah, siklus ini terus berputar ya, berputar. Nah, setelah kita mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, nah kita memasuki masa anak-anak. Anak-anak. Ya, anak-anak, remaja, dewasa, ya, tua, wafat. Iya, meninggal. Nah, kita lihat dari awal ya. Dari anak-anak dulu ya, Romo. Masa anak-anak. Nah, kita lihat ya Pak Edi, pada masa sekarang ini sepertinya terjadi perubahan atau pergeseran. Apabila kita melihat anak-anak pada zaman kita, ya, Romo. zaman kita dan zaman sekarang, ya, sepertinya terjadi perubahan yang sangat drastis. Pergeseran dan perubahan yang sangat drastis. Maksudnya dalam hal bagaimana, Romo ya? Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah manusia tidak hidup
di masa kini juga tidak hidup di masa yang akan datang. Kita coba lihat ya. Baik, Jadi ya, anak-anak sekarang kita perhatikan karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, ya. Anak-anak sekarang ini kalau kita lihat yang anak kecil aja sudah mengalami yang namanya itu stres, Pak Edi. Oh, masa kecilnya sudah stres Romo ya? Ya, masa kecil loh, anak-anak loh, sudah stres. Coba kita lihat anak kita ya, kita lihat anak kita. Ya. Pagi-pagi bangun sekolah, Iya. kita lihat siklusnya di dalam kehidupan sehari. Iya, ya Romo. Pagi-pagi berangkat ke sekolah, ya. Pulang dari sekolah itu kadang pada saat ini ada yang jam 3, Iya. jam 4 sore. Iya. Setelah pulang lanjut lagi dengan les Kursus lagi tambahan. kursus tambahan. Iya. Pulang sekolah, ya itu harus kursus lagi. Setelah pulang dari kursus, ya belajar lagi. Tuntutannya begitu Romo. Tuntutannya begitu. Ya, iya. Nah, keesokannya lagi berputar terus. Mengulang lagi kejadian yang sama, kegiatan yang sama dan berulang-ulang gitu Romo ya. Iya. Nah, makanya dari sini kita juga bisa melihat ya, anak-anak tumbuh menjadi remaja bersamaan waktu perkembangannya kehilangan masa anak-anaknya, Pak Edi. Bisa seperti itu ya. Jadi kita masa lihat. anak-anak itu seharusnya seperti bagaimana gitu menurut pandangan Ya. Romo gitu, menjalaninya gitu Romo, masa anak-anak itu. Paling simpel, kita lihat diri kita ya pada saat di masa kita. Dulu kita pada masa kita dulu anak-anak sangat-sangat menyenangkan ya Pak ini. Banyak masa bermainnya sih Romo kalau seingat saya dulu tuh ya. Iya kan? Banyak bermainnya, ya ada belajarnya, berlatihnya juga masa bermainnya. Iya. Iya. Nah, kita lihat anak-anak sekarang terjadi pergeseran. Iya. Dulu kan kita kalau di masa kita ini pulang dari sekolah, tas kita taruh, kita sudah keluar bermain-main. Bersama teman-teman. Apa yang terjadi? Orang tua ya Ya. malah meminta anaknya itu jangan main terus, ayo pulang belajar. Zaman sekarang beda. Ya. Anaknya dipaksa untuk main di luar, ya. Ya. Jangan terus di rumah. Nah ini terjadi pergeseran. Nah, Mungkin juga ada pengaruh dampak yang diakibatkan dari kemajuan teknologi di mana ada muncul gadget-gadget juga alat-alat yang memudahkan untuk mengakses kayak video game dan lain-lainnya Romo ya. iya. Itu membuat si anak tuh jadi interaksinya lebih jarang keluar, lebih banyak di dalam bermain ya Romo ya. Itu Betul. pengaruh juga Romo ya. Pengaruh. Dampaknya besar ya. Nah, inilah yang menyebabkan anak pada zaman sekarang ini ya. Itu sebenarnya kita kalau sebagai orang tua kita ini harus mempunyai suatu kepekaan. Kepekaan dan metode Kepekaan. gitu ya. Kita harus lihat anak kita ini kondisinya seperti apa. Ya. Kebanyakan orang tua Ya. ya itu lebih banyak menuntut anaknya. Menuntut dalam hal berprestasi. Ya. Membanding-bandingkan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak itu stres, Pak Edi. Ya. Kita kalau mau melihat lagi, kita juga baca di berita-berita kan ya. Ya. Anak-anak sekarang ini banyak juga yang mengalami depresi. Pada masa kecilnya anak-anak Masa juga, kecil, Pak, ya. Ya. Jadi kita bayangkan anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa kita. Ya. Bagaimana anak-anak ini kecil saja sudah mengalami depresi. Ya, ini kenyataan loh, Iya, iya. Pak Edi. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua kita harus berperan aktif. Iya. Berperan aktif. Jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh besar menjadi remaja itu kehilangan masa anak-anaknya.
Iya, Syukur-syukur anak kita tidak depresi. ya sayang sekali kalau itu terjadi Romo ya. Betul. Harusnya kan mereka diberikan waktu juga untuk menikmati masa anak-anaknya. Betul. Di mana masa anak-anak kita tahu tuh ada masa ya selingan antara belajar dan bermain. Di mana saat itu juga saat bermain juga ada interaksi dengan teman-temannya. Dan kita juga tidak lupa sebagai orang tua yang berperan aktif tuh memberikan ya siraman rohani, pupuk mentalnya. Lalu harapannya kan dengan begitu semakin bertumbuhnya anak-anak itu menuju ke kedewasaan akan membawa moralitas dan juga bekal rohani dan pengertian yang lebih cukup dan mumpuni di masa dewasanya Romo ya. Setuju. Ini sangat luar biasa sekali Romo, ya petunjuk dari Romo. Baiklah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Kalimantan Barat salah satu provinsi yang berbatasan. Tundang merupakan nilai sastra melalui suara. Disampaikan lewat lisan dalam bentuk pantun, diiringi dengan gendang dan alat musik tradisional. Pantun diiramakan menjadi lirik syair sesuai dengan keadaan ataupun suasana di sekitarnya sebagai cermin kehidupan, negeri, dan rakyatnya. Bangsa yang berbudaya dengan budaya. Tundang sebagai ragam bahasa dan ragam budaya. Kita jaga kesenian tradisional, jangan hilang ditelan zaman. Kearifan yang amat berharga. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Masa anak-anak Romo ya, sungguh masa yang benar-benar harus lebih perhatikan. Betul. Tadi kan Romo sudah menyampaikan juga bagaimana anak-anak itu seyogyanya tuh harus menjalani dengan ya aktif, keceriaan, warna-warni. Selain belajar dan belajar juga masih selingi dengan bermain, di mana itu bisa meningkatkan juga semangat keceriaan mereka ya Romo ya. Betul. Tidak hanya melulu harus dituntut untuk kursus, dilanjut dengan les dan lain-lain sebagainya setelah menerima pendidikan yang sudah berjam-jam waktunya per hari Romo ya. Iya. Kasihan sekali anak-anak itu di masa usia anak-anaknya. Jadi stres dan depresi Romo ya. Iya, kebanyakan seperti itu Pak Edi. Pada generasi muda ini mesti kita benar-benar jaga ya. Betul. Nah, Baik, jadi kita lanjut lagi Romo ya. baik Pak Edi. Nah, jadi di sini kita melihat memang mengapa kita kok dari awal kita bahasnya nih anak-anak, karena ini adalah pondasi dasar penerus dari kita. Benar, bibitnya itu Romo ya. Nah, ini adalah seperti kita membangun sebuah bangunan ini adalah pondasi ini harus kuat. Setuju Romo. Nah, apakah dari kita-kita semua ini apakah ada mencurahkan perhatian kita terhadap anak-anak generasi penerus kita?
Dan sekarang ini kita juga melihat bahwa terjadi pergeseran yang sangat signifikan, ya. Anak-anak ini kecil saja seperti yang kita bicarakan itu sudah mengalami suatu tantangan yang sangat berat. Jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh menjadi remaja bersama dengan waktu kehilangan masa anak-anaknya. Sayang sekali, sedangkan waktu tidak bisa diputar kembali, Romo, kan ya. Nah, disinilah bahwa hidup kita, ya, yang mengendalikan kita, Pak Edi, bukan kita yang mengendalikan kehidupan kita. Oh, Di sini. iya. Ya, pada umumnya. Nah, sebagai orang tua, bagaimana sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Pak Edi? Nah, kita orang tua juga harus berperan aktif untuk mendewasakan anak-anak kita, ya. Tidak hanya untuk memenuhi keinginan kita sebagai orang tua supaya anak ini menjadi anak yang berprestasi, ya, yang berhasil, ya. Tetapi apakah anak-anak kita ini mampu untuk memikul beban seberat itu? Seperti itu. Nah, yang didewasakan itu apa, Pak Edi? Karena kita juga semua udah tahu bahwa yang kita dewasakan itu adalah IQ-nya, ya, kecerdasannya, Iya. ya, kecerdasannya, kemudian ada SQ, Spiritual, EQ, emosional, dan ya, IQ, tiga intelektual. itu kan ya. Iya. Nah, kita lihat coba yang kecerdasan IQ-nya. Memang benar anak kita ini kan dicerdaskan, Pak Edi. Kalau dilihat dari sisi intelektualnya, ya, Romo, Betul. kecerdasannya. Nah, ya. karena kita ingin anak kita cerdas, jadi kita ini terlalu memforsir anak kita untuk belajar, Pak Edi. Karena keinginan orang tuanya nih, Iya, keinginan dari orang tuanya. betul. Nah, IQ. Kemudian kita ini mengedepankan IQ-nya, bagaimana dengan SQ-nya, spiritualnya, Dari sisi spiritual, Romo, ya. ya. Nah, karena kenapa? Kecerdasan IQ dengan SQ ini spiritual, kecerdasan dengan spiritual ini harus seimbang, Benar, Romo. ya. Setuju. Dan apabila kita mencapai tahapan selanjutnya ini, EQ sangat dibutuhkan juga untuk menuju ke masa depannya itu, ya, emosionalnya, ya. Benar. Nah, kita coba lihat sekarang ini kebanyakan anak-anak kita atau kita melihat di masyarakat, PD, Pada umumnya, Romo. pada umumnya anak-anak pada zaman ini satu sajalah yang kita coba sebagai contoh, ya, tata krama, Iya, tata krama. ya, sopan santun, Ya. ya. Ini adalah ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia, Budaya Timur. budaya Timur, ya. Iya. Nah, kita perhatikan dulu apabila kita jalan melewati orang yang lebih tua, Benar. Ya. bagaimana posisi kita, Pak Edi? Kita akan sedikit membukukan badan kita. Tangan turun, Tangan turun, permisi, permisi. Pak, permisi Bu, ya. Benar. Nah, yang terjadi sekarang apa? Anak-anak kita lihat, ya, sudah tidak ada tata krama sopan santunnya, itu hampir hilang, Iya. ya, Pak Edi. Kadang ada yang saya lihat tuh malah lewat-lewat aja gitu ya. Iya, seolah-olah ini nggak ada orang. Iya. Iya. Nah, kita lihat lagi pada saat di sekolah, kan kita juga jemput anak kita, ya, di sekolah, ya. Iya, Romo. Pada saat hujan, ya, Iya. saya pernah memperhatikan hujan, mamanya ini mungkin agak telat nyari payungnya, masih dibuka apa kan, ya. Iya. Lari, ambil anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya marah-marah. Mama ini bagaimana sih? Si anak memarahi Orang tuanya. ibunya, orang tuanya. Iya. Udah tahu hujan masih lama sekali. Mobil udah berhenti lama kok, lama sekali datang. Orang tua loh. Di mana sikap kita terhadap orang tua? Yang semestinya dilakukan seorang anak itu ya. Betul. Iya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, Pak Edi. Masih banyak sekali contohnya. Mengapa? Karena kita hanya fokus pada kecerdasan IQ,
Iya. Kita hanya mengajarkan anak kita ini belajar. Dari sisi intelektualnya saja, kecerdasannya saja. Intelektual. Kita melupakan ya spiritualnya Dan emosionalnya. emosionalnya. Iya. Nah, kita sekarang ini harus mendewasakan anak-anak kita ini harus berdasarkan kecerdasan, ya, emosional, ya, kemudian mentalnya di bawah, spiritual. Iya. Jadi semua harus berimbang Romo ya. Harus berimbang. Kalau ada salah satu saja yang lebih tinggi atau rendah dan terjadi gap jarak yang terlalu jauh, itu juga kurang baik Pak. Ini yang terjadi sekarang ini, anak-anak cerdas, Ya. tetapi attitude-nya mana? Sopan santunnya di mana? Iya. Ya. Nah, sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu adalah mentalnya, EQ-nya itu, Pak Edi. Mentalnya. Mental. Jadi mudah stres, mudah depresi, mudah mengalami tekan-tekanan saat diberikan beban itu ya Romo ya. Betul. Akhirnya sekarang ini kita mengenal, ada yang mengatakan bahwa generasi sekarang ini adalah generasi strawberry. Strawberry. Ya, generasi strawberry. Mengapa perumpamannya strawberry Romo? Ya, strawberry ini kan kita lihat memang bagus. Dari Ya, luar. buah ini bagus loh, Ya. tetapi lembek. Oh. Nah, lembek. Iya, iya. Generasi milenial yang mempunyai ide ya dan kreativitas yang sangat tinggi, Iya. kecerdasan yang sangat tinggi, Iya. tetapi tidak ada daya juang, mentalnya rapuh, Lembek. lembek. Iya, iya. Nah, kita balik lagi ke yang anak-anak. Iya Romo. Yang anak-anak kecerdasan, sebenarnya kalau kita mendidik anak-anak kita ini, mendewasakan anak-anak ini, kita tidak boleh hanya mengandalkan kecerdasan. Ya. Kalau kecerdasan, apa yang terjadi? Anak-anak kita tidak akan bisa bersaing. Iya. Ya. Bagaimana kita bersaing dengan robot sekarang, Pak Edi? Sekarang sudah zamannya AI, Iya. kecerdasan buatan. Artificial intelligence ya Romo ya. Ya. Benar. Sekarang kan lagi booming kan ini kan? Iya. Ya. Sedang viral dibicarakan di mana-mana nih Romo. AI. Iya. Kita tidak bisa melawan kecerdasan robot. Kalau kita hanya bicara kecerdasan ya, saya Nah. bukan bicara kita sebagai manusia. Tetapi kalau sebagai individu manusia, kita tidak akan bisa kalah oleh kecerdasan buatan. Nah, jadi saya di sini adalah kita bicara tentang kecerdasannya. Kita lebih kalah loh. Dibandingkan yang buatan Romo ya. Iya. Nah, ini adalah AI. Apakah kita siap seperti itu? Nah, kita bahas agak menyimpang dikit. AI ini adalah kecerdasan buatan. Ya Romo. Yang saya bilang kalau untuk level kecerdasan kita akan kalah. Contoh yang paling simpel adalah AI ini diciptakan misalnya sebuah robot. Ya. Dia mengerti apa yang kita mau. Bisa mengerti apa yang kita mau Romo ya. Iya. Sedangkan kalau kita level kecerdasan, anak-anak kita belum tentu dia mengerti apa yang kita mau loh. Bagaimana caranya robot atau AI ini bisa mengerti apa yang kita mau Romo? Ya. Bagaimana? Nah, ini contoh simpelnya ini, robot ini kan dirancang di program. Iya. Ya, dirancang di program untuk mendeteksi suhu manusia, ya, untuk mendeteksi detak jantung manusia, Iya. ekspresi semua dideteksi. Akhirnya robot ini menganalisa apa yang dideteksi itu dia akan mengetahui. Nah, artinya pada saat misalnya kita ini lagi murung, ya, Ya. robot ini akan menghampiri kita. Ya. Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Ada permasalahan apa? Nah, robot lebih mengerti manusia loh. Setelah hasil deteksi dari suhu, dari mungkin detak jantung dan lain-lainnya itu ya Romo. Iya, kecerdasan buatan ini. Tetapi apa yang kurang di dalam kecerdasan buatan ini? Dan kita juga tidak perlu bahwa ini sebagai ancaman, tidak. Ya. Ya, kecerdasan buatan ini tidak
bukan sebuah ancaman. Karena kenapa? Kita adalah manusia ini adalah pribadi yang sempurna, unik. Ya, unik. Karena kenapa? Kita ini memiliki akal budi. Kita manusia ini memiliki hati nurani. Nah, ini yang luar Ini biasanya. yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Hati nurani. Hati nurani. Benar, Ya. Romo. Nah, jadi kita kembali lagi ke anak-anak kita ini, kita perhatikan lagi ya. Ya, Romo. Anak-anak ini apabila kita mendewasakannya tidak dengan bijak, akhirnya yang terjadi adalah terjadi pergeseran moral. Ya. Ya, Romo. Terjadi pergeseran seperti yang kita bicarakan itu adalah seperti attitude ya, sopan santun, ya, Betul. etika, itu akan terjadi pergeseran. Kemunduran yang sangat signifikan. Iya. Akhirnya menjadi sosok pribadi yang tidak memiliki empati. Benar. Ya, kita perhatikan juga anak-anak sekarang ini sikapnya terhadap hubungan antar sesama teman, ya, Benar. hubungan sosial bermasyarakat, Benar. kebanyakan menarik diri. Pernah diperhatikan Pak Edi? Menarik diri dari lingkungan. Pergaulan sosial. Oh, mengapa itu terjadi, Romo? Nah, itu dia. Karena fokus ke yang saya bilang itu kecerdasan, dia ini belajar Pak Edi. Oh, Waktunya hanya habis untuk mengukir prestasi, iya. ya. Nah, maka dari situlah terjadi masa-masa dia mengalami depresi. Nah, ini adalah anak-anak, ya, Pak Edi, ya. Iya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kemudian masuk ke tadi IQ, ya. Kemudian masuk ke SQ, itu adalah spiritualnya. Dari sisi spiritual sekarang ya, Romo. Ya, dari spiritualnya. Pernah nggak kita lihat kita ini membawa anak-anak kita ini ikut beribadah? Iya. Jarang kan Pak Edi? Iya. Jarang sekali. Iya. Betul ya Pak Edi ya? Betul. Kalau kita lihat. Betul. Nah, ini yang sering kita lupakan. Mungkin dia bilang, oh anak saya sibuk, anak saya belajar, anak saya les, tidak ada waktu untuk ikut kita ke vihara mengikuti kebaktian. Betul. Ya. Betul. Atau ke kelenteng kita pai-pai, Iya, Ya. beribadah, beribadah, atau mendengarkan siraman rohani, Iya. ya. Tidak ada, hampir tidak ada. Nah, di sini Pak Edi Padahal itu penting ya, Romo ya. sangat penting, penting Karena sekali. selain intelektual, kecerdasan juga diimbangi dengan yang tadi Romo sebutkan tuh emosional dan spiritual ini. Itu baru bisa terjadi sebuah keseimbangan yang mana nanti akan membentuk mental si anak akan lebih kuat. Ini lebih ke arah kebijaksanaan dalam mensikapi hidup Pak Edi, yang spiritual ini. Jadi akan lebih bijak dalam menyikapi kehidupan ini Iya. dan sekitarnya, Romo ya. Seperti itu Pak Edi. Iya. Ibarat seperti bagaimana kalau contohnya cangkir gelas putih ini, kalau kita tuangkan air yang putih warnanya, dia akan menjadi putih. Bagaimana kalau cangkir ini kita tuangkan kopi yang hitam, dia akan menjadi hitam warnanya terisi dengan air kopi. Jadi bagaimana kita mengisi kehidupan ini dari fase anak-anak, remaja, dan selanjutnya sampai ke tua nanti, Romo ya. Ya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
sana dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, kembali lagi bersama kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Menarik sekali penjelasan dan petunjuk dari Romo Edisanto. Tadi sudah kita bahas dalam siklus kehidupan ini, selain dari sisi intelektual kecerdasan Romo ya, juga masih ada sisi spiritual yang mana juga mesti kita dalami Romo ya, dan kita isi itu. Boleh kita lanjutkan lagi Romo ya? Ya, baik. Terima kasih. Baik, Pak Edi. Nah, dari kecerdasan ini kita mendapatkannya di sekolah. Iya. Ya. Kemudian dari sisi SQ ini, spiritual ini, kita mendapatkannya di tempat ibadah kita. Benar Romo, setuju. Nah, di tempat ibadah kita ini juga kita orang tua ini harus berperan aktif untuk mengajak anak-anak kita ini bersama-sama mengikuti kegiatan di vihara-vihara. Nah, di vihara-vihara kita ini kan juga kita setiap minggu itu kita juga ada sekolah Minggu Buddha atau dikenal dengan SMB. Ya Romo. Ya. Nah, di situ juga kita ada yang namanya ekstra bina anak dan ekstra bina remaja. Iya. Nah, di situ kita berharap bahwa perkembangan anak-anak kita ini mendapatkan kecerdasan di sekolah, kemudian juga mendapatkan kebijaksanaan dalam hidup ini melalui spiritual. Ya Romo. Seperti itu ya, Pak Edi. Benar Romo, setuju. Kemudian yang terakhir ini kita mendewasakan anak kita dalam melalui EQ, emosional. Dari sisi emosional sekarang Romo ya. Ya, nah. Yang generasi strawberry itu ya di sini ini yang dilupakan, ya mental, Pak Edi. Yang tadi kata Romo, strawberry itu dari luarnya nampak cantik indah, tapi begitu dipencet tuh lembek itu rasanya Ya. Romo ya. Strawberry. Mental, sifat, karakter, logika ada di sini. Iya, ya Romo. Ya, nah anak-anak kita apabila ketiganya ini tidak lengkap, anak-anak kita tumbuh menurut saya belum ini Pak Edi, belum apa ya? Belum Belum maksimal. maksimal. Iya. Kecerdasan anak kita memiliki, Benar? ya. Iya. Spiritual memiliki. Iya. Tetapi yang terakhir ini mentalnya, ya. Kemudian logikanya, karakternya, moralnya tidak ada. Seperti apa? Apa yang terjadi? Strawberry ini kelihatannya bagus tetapi rapuh. Iya, masih tetap lembek Romo ya. Rapuh. Iya. Nah, dari untuk yang emosional ini seperti kita sifat ya. Sifat itu sangat penting, Pak Edi. Iya Romo. Sifat itu sangat penting, maka saya bilang terjadi pergeseran sifat anak-anak zaman dahulu yang karakter anak-anak zaman dahulu dan sekarang ini sangat-sangat jauh berbeda. Ya. Apakah kita menyalahkan zaman? Tidak seperti itu. Harusnya kalau saya pribadi ya saya menyalahkan diri saya sendiri. Iya. Pola didik anak kita. Iya Romo. Ya. Nah, pola didik anak kita ini yang banyak yang dilakukan adalah anak kita banyak yang dimanjakan. Iya. Segala urusan, segala permasalahan siapa yang membereskan? Siapa yang menyelesaikan? Orang tua. Iya. Ya. Nah, ini pola didik. Zaman kita, Pak Edi, kita balik lagi ke zaman kita. Iya. Kita ingat nggak? Iya. Pada saat kita pulang sekolah main-main, lupa makan kan? Benar Romo. Pulang makan kan milih-milih nih. Iya. Ya, Iya. sayur yang kita nggak suka, apa yang ada di samping meja kita? Di piring makan kita, apa yang ada di samping meja kita?
Ini nggak semua ya, saya cuma memberikan Ya, contoh. Ya, Rotan. ya. Sekarang apa? Makan, piring, di samping piring itu apa? Gadget. Jadi sambil makan sambil lihat gadgetnya gitu ya. Romo. Iya. Nah, ini loh pola didik yang sederhana yang kadang kita melakukannya tanpa sadar. Tampaknya sepele kali, Tampaknya jadi sepele. tidak terlalu diperhatikan. Nah, semua keinginan anak-anak kita turuti. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita ini sifat, karakter, mental dan logikanya itu down. Ya. Memang sih dari sisi orang tua pikirnya, menurut pandangan orang tuanya tuh pikir ingin menyenangkan, ingin memberikan kasih sayang, perhatian yang khusus kepada si anak karena rasa sayang munculnya Romo ya. Namun tanpa disadari hal-hal begini, hal yang kita anggap sepele juga bisa berdampak terhadap pertumbuhan si anak. Apalagi tadi Romo menyampaikan, mengatakan bagaimana dulu kita kalau ada masalah kita bisa cari solusi penyelesaian masalah. Kalau sekarang dengan mental-mental seperti demikian, bagaimana anak bisa menyelesaikan sebuah masalah menjadi sebuah problem solver. Padahal itu penting sekali Romo ya. Penting sekali di dalam kehidupannya, Pak Edi. Benar, jadi bisa Sangat-sangat terlatih. penting. Ya. Kita memiliki kecerdasan ya, tetapi mental kita nggak kuat. Bagaimana kita memasuki dalam dunia kerja ini yang penuh tantangan yang sangat keras, mentalnya tidak ada. Yang lebih keras lagi Romo ya. Iya, seperti itu ya, Pak Edi. Nah, ada pola didik yang salah di sini. Ada perlu ini salah Romo ya. Iya, kita ingat dulu ya pada bukannya kita ini maksudnya zaman kitanya lebih baik atau enggak? Bukan ingin flashback, bukan. Tapi kan kita hanya membandingkan. benar. Kenapa sekarang begini begitu loh? Betul. Meriset. Ya, meriset. Ya. Zaman dulu orang tua kita tidak menyampaikan sesuatu itu tidak melalui mulut, Pak Edi. Tidak lewat ucapan Romo ya. Tidak lewat ucapan. Apa yang dilakukan orang tua kita? Mata. Kalau saya mengalami, Edi juga harusnya mengalami. Pada saat kita bermain di luar pulang, orang tua kita nggak perlu bicara, dia hanya lihat dengan matanya. Kok kita sudah paham apa maksud orang tua kita? Benar. Benar kan Pak Edi? Benar. Kadang dengan bahasa tubuh juga ya Romo ya, misal pernah tuh pengalaman kalau pulangnya agak sore gitu lah, mendekati maghrib, orang tuh cukup di depan rumah lihat ke arah jam, lihat lagi gini, kita udah tahu kita udah telat nih, buru-buru masuk gitu loh. Nah, ini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sekarang ini kita lebih banyak menggunakan aturan. Sekarang kita lebih banyak menggunakan aturan. Cara mendidik anak kita. Iya. Ya, kamu harus jam segini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Aturan. Ya. Zaman kita, menurut saya, kita dididik dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Iya. Kalau saat ini dengan aturan Romo. Aturan. Perbedaannya apa itu Romo? Antara dididik dengan aturan dan dididik dengan kesadaran? Iya. Bedanya? Aturan itu kaku. Oh, iya. Ya, kaku. Jadi seperti robot di program A ya A, B ya B, dia tidak bisa untuk menjabar lebih. Di nalarnya tidak bisa lebih melebar gitu loh, meluas gitu. Iya. Dulu kita dididik dengan kesadaran. Iya. Ya. Iya. Nah, kesadaran itu contohnya yang orang tua kita Ya. hanya dengan mata melihat kita paham apa yang dimaksud orang tua kita. Dilihat saja sudah ngerti nih, sudah paham gitu Romo ya. Saat ini kita melihat anak kita, ditanya sama anak kita, apa lo lihat-lihat? Ya? Benar. Hah? Iya Romo. Nah, ini loh pergeserannya. Dulu kita bertemu dengan orang tua kita, Ya. belum dipersilakan bicara, kita tidak bicara, hanya diam duduk dengan sopan. Benar, ya Romo. Anak sekarang ketemu orang tua, "Hai bro, what's up?" Nah, pergeseran ini sangat jauh loh.
Iya, iya. Ya. Ya Romo. Nah, jadi ini yang perlu kita benahi anak kita, ya. Kalau kita lihat dari pola didiknya, kita jangan terlalu memanjakan anak kita. Benar Romo. Ya, kita jangan terlalu memanjakan. Kita harus mengajarkan bagaimana untuk mandiri, ya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukannya kita tidak sayang, Pak Edi. Ya, kita bukannya tidak sayang, tetapi kita mengajarkan gitu loh. Justru itu adalah satu bentuk sayang gitu loh. Mengajarkan mandiri itu bentuk sayang kalau menurut saya Romo. Karena kita menyiapkan anak-anak kita ini untuk menuju ke masa yang akan datangnya yang penuh dengan tantangan. Betul, Ya. benar Romo. Ini loh yang harus kita lakukan. Benar. Ya, nah itu anak-anak, kemudian kita beralih lagi ke yang siklus ini adalah remaja. Ya. Remaja juga seperti itu, Pak Edi. Ya. Berkembang dan tumbuh menjadi dewasa itu bersamaan dengan waktu juga kehilangan masa remajanya. Ya. Nah, Iya. remaja ini adalah pada masa-masa untuk mencari jati diri. Ya Romo. Ya, kita juga lihat generasi remaja sekarang ini juga menurut penelitian terakhir ya. Iya. Penelitian terakhir itu menyebutkan bahwa remaja ini lebih banyak mengalami masalah kecemasan dan depresi, Pak Edi. Nah, jadi kalau kita lihat lagi flashback ke belakang, bagaimana generasi penerus bangsa kita yang penuh dengan problem-problem seperti ini, Pak Edi. Iya. Ya. Iya. Nah, tentu juga harus peran kita sebagai orang tua ya. Peran aktif orang tua juga Romo ya. Juga peran sebagai tokoh agama. Iya. Ya. Itu sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa kita. Benar Romo. Ya. Nah, penelitian terakhir itu seperti itu. Remaja kita sekarang ini lebih banyak mengalami kecemasan dan depresi. Jadi, kita baca-baca di berita itu juga banyak terjadi kasus-kasus kenakalan remaja. Iya Romo. Ya, juga ada kasus anak muda yang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Ada apa? Apakah hidup ini sangat menakutkan? Ya. Iya. Nah, itu kan dari sudut pandang kita untuk melihat kehidupan ini. Ya. Iya. Nah, benar, Romo. apabila kita tidak dibekali dari dasar dari kecil ini, ya. Iya. Nah, pada saat remaja ini depresinya itu bertambah, Benar. ya, bertambah. Nah, mengapa dia kehilangan masa remajanya? Mencari identitas diri, ya. Apa yang terjadi? Dituntut untuk berprestasi, Iya. ya. Nah, kemudian memaksakan diri untuk belajar, Diforsir itu Romo ya. Diforsir. Dipaksakan. Ya. yang tidak mampu menghadapi tantangan ini mencari pelarian yang negatif. Iya, iya, iya. Nah, sebagai orang tua kita harus jeli melihat perkembangan anak-anak kita. Benar Romo, setuju. Kalau dari dasar kita perbaiki, ya, kemudian perkembangannya harusnya tidak seperti ini. Benar, iya Romo. Ya, nah ini remaja kita pada saat ini. Jadi peran aktif orang tua beserta peran dari tokoh-tokoh agama juga penting ya Romo ya. Iya, Dalam memberikan pengertian-pengertian yang mendalam. betul. Baik itu tadi diawali dari masa anak-anak sampai ke remaja, dan remaja ini yang fase yang juga sangat penting karena di masa ini remaja juga sedang mencari identitas jati dirinya Romo ya. Betul. Kalau sampai terjerumus ke pergaulan dan lingkungan yang negatif, yang kurang baik, tentu saja akan berdampak ke tujuan masa depannya. Betul. Itu sangat disayangkan sekali Betul. Romo ya. Jadi peran aktif tadi bisa juga lewat orang tua dari sisi IQ-nya mungkin agak sedikit dibenahi, dikoreksi kalau ada yang keliru. Dari sisi emosionalnya ya mengenai pengetahuan mendalam,
Dan SQ ini yang juga penting Romo ya, utama ya. Setuju. Kalau di Vihara-Vihara saat ini kan juga ada sekolah minggu Buddha. Di sana para remaja ada kegiatan ekstra bina remaja, diberikan pengertian dan juga pembinaan diri yang lebih mumpuni untuk bisa melihat dengan luas bagaimana menatap masa depan ini yang lebih baik ya Romo ya. Iya. Nah, ya. jadi Pak Edi kita melihat perkembangannya seperti ini ya, remaja, kemudian kita masuk ke masa kita dunia kerja. Dari remaja naik ke dunia kerja Romo ya. Iya. Itu datangnya ke masyarakat ya. Iya, kita terjun ke masyarakat, Berkarya di situ. Nah, di situ juga problem-problemnya banyak. Tetapi kalau kita sudah menyiapkan pondasi ini dari dasar, sudah baik semua. Dari anak-anak, dari remajanya, ada kita siapkan yang baik Romo ya. Jadi kita apa yang kita dapatkan bahwa kitalah yang mengendalikan kehidupan ini. Benar, benar. Ya, nah artinya juga hidup kita ini bermakna di dunia ini. Ya, di dunia ini kita mengerti arti kehidupan yang bermakna kita yang mengatur kehidupan kita ini, ya, agar di dalam kehidupan kita ini kita tidak mengikuti siklus yang berputar-putar ini tanpa kita sadari gitu Pak Edi. Benar, jadi kita ada sebuah acuan Romo ya, ada pedoman, acuan dan tujuan yang jelas gitu loh. Iya. Bagaimana menjalaninya, bagaimana maknainya, dengan pondasi-pondasi yang sudah kita susun sebelumnya lebih baik Romo ya. Betul, seperti itu Pak Edi. Kalau sudah terjun ke masyarakat, itu bagaimana lebih baik menyikapinya itu Romo? Iya. Nah, kalau sudah terjun ke masyarakat, jangan sampai kan seperti yang saya sebutkan di awal itu, kita ini hidup merasa bahwa hidup ini seperti tidak akan pernah berakhir, ya. Benar. Ya, artinya ya apa? Kita ini bekerja terus mencari nafkah, ya. Berulang terus Romo ya. Iya, nah seperti itu. Jadi apabila kita mengerti tentang makna dari kehidupan ini, Ya Romo. ya, yang dari pondasi kita sudah siapkan semua, kemudian setelah masuk ke remaja, ya, remaja juga kita menjadi remaja yang produktif. Ya, tidak menjadi generasi strawberry, mempunyai kecerdasan dan mental yang kuat untuk menghadapi dunia ini. Iya. Ya. Kemudian masuk ke dunia kerja, kita ini tahu kapan kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk istirahat, ya. Benar. Nah, kita bisa memanage waktu kita. Ya. Keseimbangan itu sangat penting Romo ya. Ya, nah terakhirnya apabila semuanya sudah berjalan dengan baik, masa tua kita akan kita nikmati, Pak Edi. Karena pondasi sudah kita jaga. Iya. Dari masa anak-anak tadi Romo sudah sampaikan bagaimana petunjuknya itu akan mempengaruhi ke masa remajanya. Masa remaja sudah kita jaga dengan baik, dipupuk dengan baik. Jadi saat terjun ke masyarakat pun ya harapannya juga berada di jalur yang baik Romo ya. Ya, seperti itu. Dan itu juga akan mempersiapkan jalan ke depan, masa depan lebih baik. Ya, terima kasih Romo. Baik. Tanpa terasa juga kita sudah sampai pada penghujung acara di acara Mimbar Agama Buddha siang hari ini. Terima kasih Romo atas petunjuk, pencerahan yang mana sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara di Mimbar Agama Buddha siang hari ini. Semoga acara Mimbar Agama Buddha senantiasa memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Saya presenter hari ini, Edi Setiawan bersama Pendeta Romo Edi Santo, mohon izin pamit undur diri sampai berjumpa pada acara dan kesempatan berikutnya. Salam sehat bahagia bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu.